Kalau yang namanya penghitungan dengan alam itu, pertama kalau orang Biak itu bintang. Ya. Orang Biak itu percaya pada bintang. Bagi orang Biak, bintang ini tidak berubah. Romangguani itu nama bintang yang bentuknya hampir sama dengan ular naga. Nanti ke timur, terus berpindah sudah sampai di bagian ujung barat. Nah, hati-hati ini musim angin. Kita lihat ombak itu dia putih, ombak besar sampai dia putih, tidak bisa lewat. Kemudian kalau Romangguani sih dia seperti tadi Bapak sampaikan, dia punya hidup sudah celup di air, toh? Di permukaan laut. Permukaan laut. Menurut saya, astronomi tradisional itu adalah salah satu pengetahuan yang umurnya barangkali paling tua, yang mana banyak tradisi masih terus mengikutinya, masih terus mempelajarinya. Kalau kita mau berbicara tentang ilmu perbintangan tradisional itu dasar pemikirannya seperti begini, bahwa bentangan langit yang luas, yang penuh dengan bintang-bintang di waktu malam. Jadi orang modern sudah jarang lihat langit, sudah kurang mengenali pola, dan astronomi tradisional justru lahir karena mengenali pola. Banyak hal yang akan kita belajar dari ilmu perbintangan tradisional, yaitu menjaga lingkungan hidup kita. Astronomi tradisional itu lekat sekali dengan fenomena di bumi, dengan musim, dengan apa begitu. Kita tidak bisa melupakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ada langit dan ada bumi gitu. Nah, ini yang tidak bisa dilepaskan. Satu bagian yang kemudian jika kita ingin menyelesaikan persoalan global perubahan iklim, maka satu bagian inilah yang harus ditengarai secara utuh begitu. Melihat langit membuat orang punya referensi ruang waktu yang lebih luas, lebih panjang, tapi juga lebih halus sekaligus. Tanpa referensi itu, orang bisa kehilangan cara untuk bercermin. Oleh karena itu, bagaimana orang menavigasi itu jadi sangat berbeda. Saya sudah banyak mempelajari, saya sudah banyak mendapatkan informasi tentang penggunaan penanggalan tradisional gitu. Rupanya informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan harus saya letakkan dulu, karena di sana saya menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah bagaimana suku Biak ini yang ternyata memiliki budaya bahari yang sangat kuat, menggunakan astronomi itu menjadi satu bagian yang integral di dalam jati dirinya sebagai masyarakat suku gitu. Nah, terkait ilmu perbintangan tradisional, astronomi tradisional suku Biak ini tidak berdiri sendiri. Dia banyak tergambar dalam benda-benda budaya kita, misalnya tifa, perahu, ukiran-ukiran, mite-mite, pato, dan lain-lain. Inilah jati diri kita. Perahu Mansusu atau perahu Wairon, inilah diri kita. Inilah saya sebagai orang Biak, inilah perahu saya, inilah bintang saya, inilah pelayaran saya. Di masa lalu, suku Biak itu sudah mengenal 21 konstelasi bintang, termasuk di dalamnya sebenarnya tidak hanya konstelasi bintang saja, termasuk itu gugus bintang, termasuk juga planet-planet. Mereka sudah mengenal itu begitu, dan mereka gunakan itu untuk satu, navigasi pada saat mereka melakukan pelayaran di laut. Yang kedua digunakan untuk menandai perubahan musim gitu. Jadi akhirnya berdasarkan dari
pengetahuan mereka tentang benda-benda langit, mereka kemudian mampu melahirkan pengetahuan yang sifatnya ekologis, memelihara bukan hanya keselamatan mereka sendiri, tetapi juga bagaimana mereka kemudian berjalan dengan irama alamnya. Saya pikir pengetahuan tradisional itu akan membantu kita mengingat bahwa kita itu memerlukan sumber alam. Nah, dan sumber alam ini ada batasnya. Segala sesuatu itu ada kapasitasnya. Dan Suku Biak memang tidak bisa kita pahami hanya sebatas literasi-literasi yang dibuat oleh Belanda, karena memang tidak ada timeline yang cukup menjelaskan itu. Tetapi kalau dari ajaran yang kemudian diturunkan melalui mite-mite atau mitologi-mitologi, ada beberapa catatan yang kemudian saya coba lihat sebagai penanda. Pertama adalah cerita mereka tentang naga. Jadi ada konsep dualitas itu mereka terjemahkan dengan naga langit dan naga bumi atau naga air, karena mereka masyarakat bahari ya, jadi mereka lebih mengidentifikasi sebagai naga laut sebetulnya begitu. Nah, ada naga langit dan naga bumi. Artinya naga langit ini yang kemudian kalau kemudian ini dikonversikan kepada astronomi, itu yang disebut dengan scorpion sebetulnya. Tapi mereka tidak melihatnya sebagai kalajengking, mereka melihatnya sebagai naga dan mereka menamainya sebagai romangkwandi. Nah, ada korben yang disebut dengan naga laut. Nah, kisah tentang korben naga laut dipasang di satu perahu menjadi ornamen di perahu Wairon. Jadi di Wairon itu dipasang itu gambar naga itu untuk mengingatkan sebetulnya kembali ke bahwa kami masih mengingatmu, kami masih mengingat perjanjian tentang bahwa kami harus hidup baik. Demikian juga di dalam kisah Manar Markeri itu ada satu karakter yang disebut dengan bintang Sampari gitu kan. Itu yang kemudian akhirnya mengilhami tentang bintang kejora. Kalau kita lihat gambar Papua itu kan ada bintang kejora, itu bintang Sampari. Itu juga menjadi penanda tentang munculnya sebuah harapan gitu. Jadi bagaimana mitologi-mitologi ini sangat kuat sebetulnya sebagai sebuah ajaran ya kalau saya katakan, yang kemudian menjadi dengan penuh keimanan mereka lakukan. Mereka yang masih bertahan dengan tadi ya akar tradisi yang berbasis pada local wisdom, dengan bagaimana mereka mampu membaca alam, termasuk kemudian pergerakan benda langit dan dampaknya ke bumi, itu tentu sangat sedikit menghasilkan, kalau saya menggunakan bahasa kekinian, sangat sedikit menghasilkan jejak karbon. Yang menganggap bahwa laut itu adalah sesuatu yang kudus, bahwa ketika mereka berlayar itu mereka banyak ritual yang mereka harus lakukan gitu, dan kemudian kita kemudian pertemukan kembali gitu kan dengan pengetahuan astronomi mereka. Dan akhirnya kemudian penelitian kami di BIA itu berbicara tentang astronomi tradisional tidak bisa lepas dari sebenarnya dari budaya masyarakat sehari-hari. Akhirnya kami juga harus membuka itu semua, dan kami temukan banyak hal menarik di BIA. Hasil kajian ini bisa menjadi satu referensi strategis gitu ya. Bahkan kali juga bisa menjadi semacam naskah akademik agar pola-pola kebijakan publik yang nanti diterapkan di level daerah, khususnya di kawasan suku Biak Numfor, itu pola-pola kebijakan publik yang adaptif terhadap potensi budaya yang ada di suku Biak. Saya pikir ini selaras dengan gagasan besar yang saat ini diusung oleh bangsa Indonesia yang ingin membangun sebuah poros maritim yang kuat. Akhir saya ucapkan pada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Biak, Kasumasa Sawi.